Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Paramporul. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada September 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pencuri yang terlibat kekacauan bersama seorang polisi korup saat ingin menyelundupkan patung antik bernilai ratusan miliar rupiah. Namun justru berakhir dengan hal yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang petani yang tidak sengaja menemukan sebuah patung dewa kuno atau arca saat sedang menggali tanah di ladang. Lalu beberapa hari kemudian, petani itu pun berencana menjual patung tersebut kepada seorang pemilik galeri seni, yaitu Pandian. Akan tetapi setelah melihat patung dewa tersebut, bukannya membeli, Pandian bersama asistennya justru membunuh petani tersebut dan membawa patung dewa kuno bersamanya. Lalu scene pun berlanjut ke beberapa bulan setelahnya dan memperlihatkan seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang pencuri, di mana malam itu ia pergi ke sebuah rumah untuk mencuri. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga rumah, ia pun masuk dan mengambil barang-barang berharga di sana. Dan ternyata rumah yang ia masuki adalah rumah Pandian, yang ternyata sudah meninggal. Setelah mendapatkan barang-barang berharga di sana, Adi pun lalu pergi. Adi tinggal bersama orang tuanya dan memiliki seorang adik perempuan. Tetapi adik perempuannya mengidap penyakit yang serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Karena itulah Adi mengumpulkan uang dari mencuri demi membiayai pengobatan adiknya. Karena selama ini Adi selalu dianggap tidak bertanggung jawab oleh sang ayah. Karena itulah hubungan mereka pun kurang harmonis. Selama berhari-hari, Adi terlihat selalu membutuhkan seorang wanita bernama Yamini, di mana Adi berhasil mengajaknya berkenalan. Akan tetapi Yamini terlihat risih dan meminta Adi untuk jangan lagi membututinya atau dia akan melapor pada polisi. Berpindah ke tempat lain dan memperlihatkan seorang polisi yang sangat terkenal karena sifat korupnya dan sering menerima suap, yaitu Inspektur Maitreyan atau Maitri. Di mana Maitri selalu mengumpulkan semua uang hasil korupnya tersebut di sebuah gudang miliknya untuk biayanya setelah ia pensiun dari pekerjaannya nanti. Sementara di kantor komisaris, terlihat komisaris bersama bawahannya sedang membahas masalah penyelundupan patung dewa Hindu atau arca yang bernilai ratusan miliar. Di mana dari informasi yang didapat, jika ada seorang pria India yang berbasis di Inggris yang memiliki peran penting di dalam jaringan penyelundupan arca ini. Namun mereka masih belum mengetahui siapa pria tersebut. Sedangkan Maitri yang juga berada di sana tidak sengaja bertemu dengan mantan bawahannya dulu, yaitu Karti. Saat mengobrol, Karti memberitahukan kalau divisinya sedang menyelidiki jaringan penyelundupan arca yang bernilai di atas ratusan miliar. Namun penghubung penting dari jaringan ini yang sedang mereka pantau, yaitu pemilik dari galeri seni bernama Pandian, meninggal karena mengalami kecelakaan mobil. Padahal Pandian sedang melakukan kesepakatan bernilai miliaran. Tetapi karena ia meninggal, arca-arca bernilai miliaran itu pun disimpan oleh anak buahnya di berbagai tempat. Karti pun mengatakan, kalau saja ia mendapatkan salah satu dari arca tersebut dan berhasil menjualnya, mungkin uangnya cukup untuk menghidupi ia dan beberapa keturunan setelahnya. Mendengar uang sebanyak itu membuat Maitri pun menjadi penasaran. Di tengah obrolan, tiba-tiba seorang pria parubaya terjatuh di depan mereka. Pria tersebut bernama Linggam. Dan terlihat Linggam sepertinya tidak menyukai Maitri. Maitri mengenali Linggam karena ia dulu menangani kasus Linggam ketika bertugas di sebuah desa 15 tahun lalu. Maitri mengatakan jika Linggam adalah orang yang bodoh. Dulu Linggam mengajukan keluhan jika sekelompok orang ingin merampas tanah miliknya. Namun saat Maitri bertanya pada orang-orang tersebut, ternyata mereka membawa dokumen pata atau dokumen tanah yang disahkan oleh pemerintah. Sementara Linggam memiliki dokumen asli dari tanah tersebut. Karena untuk menyelesaikan kasus dokumen ganda di pengadilan akan membutuhkan waktu puluhan tahun, Maitri mencoba menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Akan tetapi, kedua belah pihak menuntut tanah tersebut, yang membuat kasus ini pun masih berlanjut hingga kini di pengadilan, dan Linggam masih terus berjuang untuk memenangkannya.
Lalu suatu malam, Adi kembali melakukan aksinya dengan membobol pintu rumah yang kosong di sebuah apartemen. Dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Maitri. Melihat ada polisi yang pulang ke apartemen dari jendela kamar, Adi pun lalu keluar dari rumah Maitri. Lalu saat berpapasan di tangga, Adi pura-pura menjadi pengantar koran. Akan tetapi Maitri yang melihat gembok rumahnya sudah dibuka, ia pun curiga dan memanggil Adi. Namun Adi justru melarikan diri yang membuat Maitri mengejarnya. Hingga akhirnya Maitri berhasil menangkap Adi dan membawanya ke kantor. Dari dompet Adi, Maitri menemukan kartu nama bisnis dari galeri seni milik Pandian. Maitri pun bertanya berapa lama Adi bekerja di galeri Pandian. Dan Adi mengatakan 7 tahun. Namun Adi memberitahukan setelah kematian Pandian, mereka menjual toko tersebut dan ia menjadi pengangguran. Walaupun Adi bersalah karena melakukan pencurian, apalagi di rumah seorang polisi, tetapi Maitri mengatakan kalau ia akan memberikan Adi kesempatan. Tetapi dengan syarat, Adi harus memberitahukannya informasi secara detail keberadaan orang-orang Pandian yang menyimpan arca-arca yang akan diselundupkan dan kepada siapa. Jika Adi berhasil menemukan satu saja dari mereka, maka ia bisa bebas. Tetapi jika tidak, maka Adi akan membusuk di penjara. Mendengar ancaman tersebut, Adi pun terpaksa setuju, walaupun ia tidak tahu siapa saja anak buah Pandian yang menyimpan arca Pandian. Adi pun langsung menelpon orang-orang kenalannya yang pernah berbisnis dengan Pandian, di mana Adi mengatakan jika ada seorang pria dari kota Banglor yang sedang membangun bisnis yang sama seperti Pandian. Adi pun menawarkan kesepakatan bisnis dengan mereka, karena pemilik dari galeri baru ini ingin sekali membeli berhala antik dari kuil atau arca kuno. Dengan mengatakan itu, Adi berharap ada salah satu anak buah Pandian yang menyimpan arca Pandian dan menjualnya kepada mereka. Akan tetapi dari semua orang yang ia hubungi, tidak ada satupun yang mau berbisnis dengannya, karena mereka sangat berhati-hati dalam bisnis ini. Namun, beberapa jam setelah Adi menelpon beberapa rekan bisnis Pandian, seorang pria menelponnya. Pria itu mengatakan jika dia adalah Balu, salah satu anak buah Pandian. Balu mengatakan jika ia mendengar Adi memiliki seseorang yang berbisnis seperti bos mereka Pandian dari teman-temannya yang dihubungi Adi. Balu mengatakan kalau ia memiliki sesuatu yang berharga milik Pandian. Ia pun menyuruh Adi untuk datang menemuinya bersama bos baru Adi dan membuat kesepakatan. Jika bos barunya memberikan harga yang bagus, maka mereka akan berbisnis. Setelah mendengar itu, Adi bersama Maitri langsung pergi ke lokasi yang dibagikan Balu. Setelah sampai di lokasi, Adi dan Maitri pun bertemu dengan Balu. Adi lalu memperkenalkan jika Maitri adalah bosnya yang sekarang. Balu lalu menunjukkan arca milik Pandian yang ia simpan, yang ternyata arca tersebut adalah patung dewa kuno yang ditemukan oleh petani di awal film. Saat Adi dan Maitri memeriksa arca tersebut, anak buah Balu memberikan kode kepada Balu kalau Maitri membawa senjata. Identitas Maitri sebagai seorang polisi akhirnya terbongkar yang membuat Balu marah dan ingin menembaknya. Akan tetapi Adi menendang tangan Balu yang membuat pistolnya jatuh hingga terjadi perkelahian antara mereka. Adi yang berhasil mendapatkan pistol yang jatuh, ia pun menembakkan secara acak yang membuat Balu dan anak buahnya pun melarikan diri dari sana dengan mobil. Akan tetapi karena takut tertembak dan terburu-buru, mereka pun lupa dan meninggalkan arcanya di sana, yang akhirnya dibawa oleh Maitri dan Adi. Ketika sampai di depan apartemen Maitri, Adi yang akhirnya berhasil mendapatkan arca milik Pandian sesuai permintaan Maitri, ia pun meminta Maitri untuk melepaskannya. Adi pun dibebaskan. Namun Maitri yang mengetahui jika Adi membutuhkan uang untuk pengobatan adiknya, Maitri pun menawarkan kesepakatan pada Adi, yaitu Adi diminta untuk mencari pembeli yang biasa membeli arca dari Pandian, dan jika mereka berhasil menjualnya, maka ia akan memberikan bayaran yang besar untuk Adi. Namun Adi menolak karena ia takut mengingat situasinya saat ini sangat berisiko. Lalu Adi pun pergi dari sana. Saat di rumah, Maitri pun merencanakan untuk bisa menjual arca tersebut, dan uangnya akan ia simpan untuk masa pensiunnya nanti, juga untuk membiayai hidup putrinya yang saat ini tinggal bersama ibunya, karena Maitri dan istrinya sedang dalam proses perceraian. Namun Maitri membutuhkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam atau seseorang yang bisa ia manfaatkan ketika situasinya memburuk. Dan di waktu yang sama, Adi kembali dan mengetuk pintu rumah Maitri.
Adi mengatakan kalau ia sudah memikirkannya untuk mencari pembeli hanya jika Maitri menyetujui persyaratannya. Dan persyaratan yang diminta Adi adalah untuk membagi hasil penjualan arca tersebut dengan rata atau 50-50. Maitri pun bertanya memangnya berapa harga arca tersebut. Adi menjelaskan jika hal itu tergantung dari usia arca. Semakin tua usianya maka harganya akan semakin tinggi. Kemudian mempertimbangkan dari keunikan, logam dasar dan ukuran nilainya bisa berubah-ubah. Karena itulah mereka harus mengetahui umur dari arca terlebih dahulu untuk menentukan tarif atau harganya. Dan untuk mengetahui itu, mereka harus menemui seseorang seperti pematung, arkeolog, atau penulis yang meneliti patung. Adi mengatakan jika ia mengenal beberapa orang seperti itu yang bisa membantu mereka. Mendengar itu, Maitri pun setuju dan menyuruh Adi untuk kembali esok pagi untuk memeriksa arca. Namun paginya Maitri justru membawa Adi ke rumah adik iparnya yang ternyata adalah Yamini. Karena Yamini memiliki semua yang disebutkan oleh Adi, yaitu seorang pematung, arkeolog, dan juga peneliti patung. Saat Adi dan Yamini bertemu, mereka pun sama-sama terkejut. Maitri mengatakan jika Adi adalah informannya. Maitri meminta Yamini untuk memeriksa sebuah patung yang ia sita dari sebuah kasus yang ia tangani. Saat melihat patung tersebut, Yamini pun terkejut. Karena patung yang ada di hadapannya adalah patung Buddha yang dikenal sebagai Avalokitesvara, yaitu bodhisatwa atau calon Buddha yang paling dimuliakan dalam ajaran Buddha. Setelah ia memeriksa prasasti yang ada di patung, di mana jenis huruf yang digunakan adalah yang biasa digunakan pada zaman dinasti Chola atau dinasti Tamil yang menguasai India Selatan pada masanya. Dan patung tersebut biasa menjadi persembahan oleh beberapa raja ke beberapa kuil, yang membuat Yamini yakin jika patung ini adalah barang antik yang berumur ribuan tahun. Mengetahui itu membuat Maitri dan Adi pun terkejut. Ditambah saat di mobil, Adi memberitahukan jika patung berumur ribuan tahun ini bisa berharga sekitar 50-60 crores rupiah atau sekitar 100-120 miliar rupiah. Kemudian saat Maitri menurunkan Adi lalu memberitahukan Maitri jika ia mendapat informasi kalau salah satu kontak Pandian yang berada di Inggris saat ini sedang berada di Chennai. Ia pun mengajak Maitri menemui mereka besok untuk menjual arca tersebut. Esoknya mereka pun menemui seorang pria di restoran yang mereka kira kontak Pandian, yaitu Said. Maitri dan Adi lalu menjelaskan maksud mereka, yaitu di mana mereka ingin membuat kesepakatan untuk sebuah arca kuno yang ingin mereka jual. Namun Said mengatakan kalau ia tidak mengerti apa yang mereka maksud, dan mungkin mereka salah orang. Tetapi Adi yang yakin jika Said adalah kontak Pandian, ia pun lalu menunjukkan foto dari arca tersebut kepada Said. Namun foto tersebut tidak sengaja jatuh, dan langsung diambil oleh pria yang duduk di sebelah mereka, di mana setelah melihat foto tersebut, ia pun menyuruh Adi dan Maitri untuk membawa arcanya besok ke tempatnya untuk membuat kesepakatan. Ternyata pria tersebut adalah pria yang sedang dicari oleh komisaris, yaitu pria India yang berbasis di Inggris dan memiliki peran penting dalam jaringan penyeludupan arca, yaitu Varun. Said adalah orang kepercayaannya. Said lalu memberikan alamat mereka kepada Adi dan Maitri, lalu mereka pun pergi. Said sebenarnya tidak terlalu setuju dengan Varun, apalagi mereka tahu kalau Maitri adalah seorang polisi. Tetapi Varun tidak ambil pusing, karena mereka sudah biasa berhadapan dengan polisi. Ditambah sebelumnya, Pandian sudah pernah mengirimkan gambar arca yang sama dan memberitahukan detail arca tersebut kepadanya. Esoknya Adi dan Maitri mendatangi Varun dengan membawa patung Buddha dan langsung diperiksa oleh Varun. Adi pun memberitahukan jika patung Buddha tersebut sudah berumur ribuan tahun dan biasa digunakan sebagai persembahan oleh para raja pada dinasti Chola, seperti yang tertulis pada prasastinya. Setelah memeriksa patungnya, Varun lalu menghubungi seorang profesor kenalannya untuk memeriksa lebih detail tentang patung ini. Setelah itu, tawar-menawar harga pun berlangsung. Adi langsung memberikan harga tinggi yaitu 50 crores, akan tetapi Varun menolak. Karena banyaknya formalitas yang harus mereka selesaikan, juga resiko yang besar untuk melegalkan patung ini, Varun pun hanya memberikan harga tertingginya yaitu 10 crores, yang membuat Maitri kesal dan menolak. Maitri lalu memberikan harga terakhirnya yaitu 20 crores jika mereka setuju. Maitri pun lalu membawa kembali patung tersebut dan memberikan waktu 24 jam untuk mereka menyetujui harga tersebut.
Dan jika tidak, maka kesepakatannya gagal. Lalu mereka pun pergi. Akan tetapi saat setelah mereka pergi dari rumah Varun, terlihat mobil mereka sedang diikuti oleh anak buah Balu. Hingga saat di jalan sepi, Balu pun memotong dan menghentikan mobil Maitri. Balu dan anak buahnya pun langsung menyerang Maitri dan Adi untuk mengambil kembali patung mereka, yang menyebabkan terjadi perkelahian antara mereka di jalan. Namun saat Adi dan anak buah Balu saling berebut tas berisi patung Buddha, tas tersebut justru terlempar ke jalan dan terlindas mobil penggilas aspal, yang membuat patung berharga itu pun patah menjadi dua bagian. Melihat patungnya yang sudah rusak karena patah, Balu yang kesal lalu meninggalkannya begitu saja bersama Maitri dan Adi. Tetapi di waktu yang sama, Said menelpon dan menyetujui harga yang diberikan Maitri. Dan mereka akan melanjutkan kesepakatannya dalam 1 minggu ke depan. Maitri dan Adi pun menjadi panik dan bingung dengan situasi mereka saat ini. Karena Varun dan Said belum tahu jika patungnya patah, Adi merencanakan untuk membuat patung yang sama seperti asli. Setidaknya sampai mereka mendapatkan uangnya, mereka harus tetap membuat Varun dan Said percaya kalau arcanya masih utuh. Sementara di tempat lain, Varun dan Said menemui seseorang yang juga memiliki arca setelah mereka menyetujui kesepakatan harganya. Akan tetapi walaupun membawa uang, ternyata kedatangan mereka ke sana bukan untuk membayar, melainkan mencurinya. Setelah mereka membunuh pemilik arca terlebih dahulu seperti Pandian dulu. Sedangkan Adi dan Maitri mendatangi kenalan Adi yang memiliki keahlian dalam membuat replika patung seperti terlihat asli, yaitu Dharani. Adi lalu menjelaskan situasinya pada Dharani, dan ia meminta Dharani untuk membantu mereka membuat replika patung Buddha karena ini sangat mendesak. Akan tetapi karena resikonya terlalu besar, Dharani meminta Adi membayarnya di muka sebesar 25 lakh rupiah atau sekitar 500 juta rupiah. Tetapi karena mereka belum memiliki uangnya, Adi mengatakan kalau ia akan membayar Dharani 1 minggu setelah Dharani selesai membuat replikanya. Namun Dharani tidak mau mengambil resiko dan menolak membantu Adi. Karena Dharani tidak mau membantu, Maitri lalu membawa Adi kembali ke rumah Yamini. Karena Yamini juga seorang pematung. Setelah menunjukkan patung Buddha yang patah kepada Yamini, Maitri lalu meminta Yamini untuk membantunya membuat patung yang sama seperti patung Buddha. Maitri beralasan kalau ia harus membawa patung tersebut dalam keadaan utuh saat kasus ini disidangkan minggu depan atau ia akan mendapatkan masalah. Awalnya Yamini menolak, namun Maitri yang sudah terdesak, ia pun mengatakan jika Yamini membantunya, maka ia akan melakukan apapun yang diinginkan kakak Yamini. Mendengar itu Yamini mengatakan kalau kakaknya ingin Maitri segera menandatangani surat perceraian mereka karena ia akan pindah ke Singapura dan membawa serta putri mereka. Mendengar itu Maitri pun marah, tetapi demi ambisinya mendapatkan banyak uang, ia pun menyetujui persyaratannya. Yang membuat Yamini pun setuju membantu Maitri. Namun Yamini membutuhkan uang sebanyak 2 lakh rupiah atau sekitar 40 juta rupiah untuk keperluan membeli material dan kebutuhan pembuatan patung. Yang membuat Adi dan Maitri harus patungan, di mana Adi terpaksa harus menggunakan uang pengobatan adiknya sebanyak 1 lakh untuk keperluan ini. Yamini pun diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya, dan Adi ditugaskan untuk membantu Yamini. Di tengah proses pembuatan, kakak Yamini membawa surat cerai dan diberikan kepada Yamini. Lalu Yamini pun memberikan surat cerai tersebut kepada Maitri, dan Maitri tanpa ragu menandatanganinya. Akhirnya setelah 5 hari, Yamini berhasil menyelesaikan patung tersebut. Patung replika yang dibuat Yamini memang terlihat sangat mirip, tetapi warnanya sangat jauh berbeda, yang membuat Maitri pun menjadi marah, dan terjadi adu mulut antara Maitri dan Yamini, karena Yamini merasa sudah membuat patung seperti yang diminta Maitri. Adi pun menenangkan Maitri yang sedang marah, dan Adi menyarankan Maitri agar mereka kembali menemui Dharani. Karena sudah terdesak, Adi dan Maitri kembali menemui Dharani dengan membawa patung yang dibuat Yamini. Kali ini Adi meminta Dharani untuk membuat warna patung agar tampak terlihat warna antik seperti di foto dalam waktu 2 hari. Dharani mengatakan jika ia bisa melakukannya. Namun kali ini Dharani menurunkan harganya menjadi 5 lakh rupiah, tetapi mereka harus membayarnya di muka.
Karena sudah tidak ada pilihan lain, dan waktu yang tersisa hanya tinggal 2 hari, Maitri akhirnya menggunakan uangnya untuk membayar Dharani. Dharani pun langsung memulai pekerjaannya. Dan tepat 2 hari, ia pun berhasil membuat warna patung tersebut menjadi sangat mirip dengan patung Buddha yang asli. Melihat hasil Dharani, Maitri terlihat senang. Mereka pun lalu membawa patung replika tersebut dan mendatangi Varun seperti yang sudah dijanjikan. Saat Varun kembali memeriksa patungnya, ia merasa ada yang berbeda dengan patung tersebut. Lalu tiba-tiba Profesor kenalan Varun menelpon dan mengatakan kalau ia tidak bisa datang karena sedang berada di luar negeri. Tetapi ia sudah menunjuk pengganti yang kompeten untuk memeriksa Arca. Dan tidak lama kemudian, profesor pengganti pun tiba di sana, yang ternyata adalah Linggam. Saat Linggam bertemu dengan Maitri, mereka pun sama-sama terkejut dan canggung. Varun kemudian meminta Linggam untuk memeriksa dan mengautentikasi usia dari patung tersebut, yang membuat Adi dan Maitri terlihat cemas. Namun setelah memeriksa, Linggam belum bisa menentukan umur dari patung ini. Karena kurangnya referensi, dan para peneliti pun belum pernah menemukan patung seperti ini. Jadi Linggam pun menyarankan untuk memeriksa bahan logam dari patung ini terlebih dahulu. Dan Said menyarankan untuk melakukan uji laboratorium. Karena mereka akan membayar patung ini dengan harga tinggi, maka pemeriksaan menyeluruh sangat penting. Namun itu membuat Maitri menjadi cemas. Lalu Maitri membawa kembali patung tersebut dan mengatakan kalau mereka akan mengirimkan patungnya malam ini untuk dilakukan tes lab. Saat di luar, Maitri mengatakan pada Adi bagaimana jika kita membunuh Linggam. Namun Adi menolak. Maitri tidak peduli jika kesepakatan ini gagal. Tetapi ia sudah menghabiskan uang 6 lak dan ia harus mendapatkannya kembali walaupun harus membunuh Linggam. Tetapi Adi justru menyarankan untuk membuat kesepakatan dengan Linggam dengan menawarkan bagian untuknya agar Linggam memalsukan hasil lab. Karena sudah tidak ada rencana lain, Maitri pun setuju. Malamnya mereka pun mendatangi Linggam di gudang karton miliknya, di mana tanahnya hingga kini masih menjadi sengketa. Saat bertemu, Linggam terus mengulang masalah 15 tahun lalu ketika Maitri menangani kasusnya, di mana Linggam mengatakan kalau ia telah ditipu dengan menandatangani dokumen palsu saat mendaftarkan tanahnya. Adi lalu bertanya, kapan mereka akan menerima hasil lab jika mengujinya sekarang? Dan Linggam mengatakan esok pagi hasilnya akan keluar. Maitri lalu memberitahukan jika arca yang mereka bawa sebenarnya adalah replika, sebab yang asli sudah rusak karena patah. Namun ia tidak bisa melepaskan kesepakatan bernilai 20 crores ini, karena itulah mereka membuat replikanya. Adi kemudian meminta Linggam untuk memalsukan hasilnya agar menguntungkan mereka esok. Karena nasib keluarganya tergantung pada keputusan Linggam. Mereka pun lalu menawarkan bagian untuk Linggam dari 5 lak rupiah hingga setengah crores agar Linggam menyetujuinya. Namun Linggam tidak memperdulikan tawaran mereka dan justru terus mengoceh tentang masalah tanah ini 15 tahun lalu. Dan ia hanya ingin tahu siapa yang telah mengkhianatinya, yang membuat Maitri marah dan mengatakan jika ia sudah lupa dengan kejadian 15 tahun lalu. Tetapi Linggam mengatakan jika kesepakatan ini akan terjadi hanya kalau Maitri mengingat itu. Karena sudah terdesak, Maitri akhirnya mengakui jika dialah yang mengganti dokumen asli dengan yang palsu untuk Linggam tanda tangani. Karena saat itu ia sedang membutuhkan uang. Mendengar pengakuan Maitri, Linggam pun terkejut. Tetapi pengakuan itu justru membuatnya lega karena pertanyaan-pertanyaan selama 15 tahun ini kini sudah terjawab. Linggam akhirnya menerima kesepakatan mereka, tetapi Linggam meminta agar uang setengah crores yang mereka janjikan harus ada sebelum jam 9 pagi esok. Karena jika tidak, maka ia akan mengirimkan laporan aslinya kepada Varun. Adi mengatakan kalau mereka tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam semalam. Tetapi Linggam tidak peduli dan menyuruh mereka pergi. Saat di mobil, Adi pun menjadi putus asa karena kesepakatannya dengan Varun akan gagal. Tetapi Maitri justru menyuruh Adi untuk membawa uang yang ia simpan untuk pengobatan adiknya, dan mereka harus mengumpulkan uang tersebut malam ini bagaimanapun caranya. Karena tidak ingin kesepakatan ini gagal, Maitri akhirnya mengumpulkan semua uang yang ia punya, termasuk uang hasil korup yang selama ini ia simpan untuk masa pensiunnya.
Ditambah dengan uang Adi yang juga terpaksa diambil dari tabungan yang selama ini ia simpan untuk pengobatan sang adik. Akan tetapi saat dikumpulkan uangnya masih kurang sedikit. Tetapi mereka tetap membawa uang tersebut kepada Linggam. Linggam awalnya menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi Adi pun memohon dan mengatakan jika 12 lakh rupiah dari uang tersebut adalah uang yang ia kumpulkan untuk pengobatan adiknya. Yang membuat Linggam pun merasa empati dan menerima uang tersebut. Esoknya Maitri dan Adi pun kembali mendatangi tempat Varun untuk menyelesaikan transaksi. Tetapi sebelum masuk, Adi mendapat telepon dari ayahnya, di mana ayahnya memberitahukan jika adiknya sudah 2 hari tidak makan dan selalu muntah darah. Sang ayah pun meminta Adi untuk menelpon dan berbicara dengan adiknya. Sementara saat di dalam, Varun mendapat telepon dari Linggam yang mengkonfirmasi jika dari hasil lab patung tersebut terbuat dari 5 jenis logam, dan ia juga memastikan jika usia patung tersebut pasti sekitar ribuan tahun. Sedangkan Adi terlihat sangat cemas karena nomor adiknya tidak aktif. Said lalu memberitahukan jika uangnya akan tiba dalam 15 menit. Melihat Adi yang terlihat cemas, Maitri pun bertanya ada apa. Adi pun memberitahukan jika ia mendapat telepon dari rumah sakit karena adiknya sudah muntah darah. Karena khawatir dengan kondisi adiknya, Adi pun meminta izin pada Maitri dan meminta agar Maitri menghubunginya jika uangnya sudah siap karena ia ingin pergi sebentar melihat adiknya di rumah sakit. Maitri pun mengizinkan dan Maitri justru mengatakan kalau ia akan menghubungi Adi setelah transaksinya selesai. Saat Adi keluar dari sana, anak buah Varun pun tiba dengan membawa uang. Namun kali ini mereka tidak melakukan hal yang biasa mereka lakukan dengan membunuh pemilik arca, melainkan memilih membayarnya. Karena mereka tidak ingin mengambil resiko berurusan dengan polisi, dan juga harga arca tersebut di pasaran 10 kali lipat dari harga yang mereka bayarkan saat ini. Akan tetapi saat Adi keluar dari gedung apartemen Varun dan menaiki bajai, ia melihat ada beberapa mobil polisi yang terparkir di dekat apartemen. Adi yang curiga kemudian kembali ke gedung, tetapi ia terkejut karena melihat banyak polisi di sana. Adi pun lalu menelpon Maitri dan memberitahukan jika banyak polisi di depan gedung, yang membuat Maitri pun bingung. Dan di waktu yang sama, polisi mengetuk pintu kamar Varun. Melihat polisi di depan pintu, Said menuduh jika Maitri lah yang membawa mereka. Tetapi Maitri mengatakan kalau ia pun tidak tahu. Varun lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua dokumen ilegal dari arca tersebut dan melemparkan semua uangnya keluar jendela. Melihat polisi yang berhasil mendobrak masuk, Maitri lalu mengeluarkan pistol dan pura-pura menodong Varun. Lalu saat komisaris masuk, Maitri berpura-pura mengatakan jika ia datang ke sini setelah mendapat informasi dan ia berhasil menghentikan mereka saat mencoba menghilangkan bukti. Setelah memeriksa, polisi pun mendapatkan 1 koper uang dan juga sebuah arca. Polisi pun langsung membawa Varun dan anak buahnya ke mobil, sementara Adi menyaksikan itu dari samping gedung. Polisi pun lalu membawa mereka ke kantor, begitu juga dengan Maitri, karena komisaris ingin bertanya bagaimana Maitri bisa sampai di sini. Sedangkan Adi akhirnya pergi dari sana dengan tangan kosong ke rumah sakit menemui adiknya. Adi pun merasa sangat bersalah kepada adiknya. Tetapi di sana, Adi justru menemukan tas berisi uang yang mereka berikan kepada Linggam berada di bawah bangku. Adi pun terlihat bingung. Lalu tiba-tiba seseorang datang ke sana. Dan orang tersebut adalah Karti, mantan bawahan Maitri, yang memberitahukan tentang jaringan penyeludupan arca ini pada Maitri. Dan ternyata Karti adalah sepupu Adi. Karti pun memberitahukan jika Maitri tertangkap basah. Namun saat itu ia khawatir kalau Adi masih ada di dalam dan akan ikut tertangkap. Ternyata semua ini dari awal adalah rencana Adi. Dan kejadian yang sebenarnya, ternyata saat Adi mencuri di rumah Pandian, ia menemukan patung Buddha itu di sana. Awalnya ia ingin menjual patung tersebut dengan meminta bantuan pamannya. Namun saat itu ia tidak sengaja melihat Maitri yang lewat. Saat melihat Maitri, paman Adi memberitahukan kalau polisi itulah yang telah menghancurkan keluarga Adi.
Dan ternyata ayah Adi yang sebenarnya adalah Linggam. Dan saat Linggam menandatangani dokumen palsu dari Maitri, saat itu Adi masih kecil. Karena itulah Adi ingin membalas apa yang telah dilakukan Maitri pada ayahnya dulu dengan menggunakan arca tersebut. Dan saat ia mengetahui informasi tentang Farun yang sedang mencari seseorang yang mengerti tentang barang antik, yang ternyata profesor kenalan Farun adalah pamannya. Ia pun merencanakan semua ini bersama keluarganya termasuk sang ayah. Dimulai dengan Karti yang berhasil membuat polisi korup seperti Maitri tergiur dengan kasus penyelundupan arca bernilai ratusan miliar. Kemudian Adi pura-pura mencuri di rumah Maitri dan sengaja ditangkap. Dan ia pun membuat Maitri percaya kalau ia pernah bekerja untuk Pandian. Sementara Balu dan juga Dharani ternyata juga bekerja sama dengan Adi untuk semakin meyakinkan Maitri. Di mana sebelumnya Dharani sudah membuat 2 replika patung yang sangat mirip dengan yang asli. Di mana yang satu adalah patung yang sengaja dibuat patah, dan yang satu lagi yang disita oleh polisi. Sedangkan yang asli disimpan oleh Adi. Kemudian arca itu pun diberikan kepada ayahnya, dan Adi meminta ayahnya untuk menyerahkannya kepada departemen yang terkait. Adi akhirnya mendapatkan semua uang milik Maitri dan membuatnya jatuh miskin, juga ditangkap dan juga berpisah dari istri dan putrinya. Sebagian uang tersebut pun akhirnya dibagikan kepada keluarga Adi yang telah membantu. Dan satu lagi orang yang membantu Adi dalam rencana ini adalah Yamini, adik ipar Maitri. Di mana Adi berhasil meyakinkan Yamini saat pertama kali mereka bertemu. Dan karena Yamini ingin kakaknya segera berpisah dengan Maitri, Yamini pun bersiap membantu Adi. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Parangporul, di mana semua kejadian ini adalah rencana Adi untuk membalas apa yang telah Maitri lakukan kepada keluarganya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.